Saya Piye? baru datang ini masih repot ya. Oh iya, Piye iya. piye piye. Piye kabare? Lama tak Ya jumpa. alhamdulillah. Mm-mm. Suwi tak bal-bali nggak bisa itu. Saya iki kamu ngerekam aku enggak iki? Ndak, iki Oh delok. aku nerekam-rekaman. Yo, nyapu dadak ngerekam-rekam kanggo sampean. Aku ki ngene loh ja. Piye? Itu the point aja ya saya masih repot ini ja. Iya. Ya pertama saya terima kasih sama kamu. Kamu Mm-mm. mau memperingatkan saya tentang ketidakbaikan di Padepokan ya. Mm-mm. Nah, yang kedua, ini soal di Padepokan, ya yang harus diluruskan juga. Memang saya dari beberapa waktu yang lalu juga sudah tahu itu tidak baik. Mm-mm. Ya, Ya. kenapa saya tetap bertahan di Padepokan? Karena saya manut guru saya yang di Palembang. Mm-mm. Kalau udah waktunya nanti keluar katanya. Nah ini makanya kita keluar ini memang sudah waktunya. Ya. Jadi Mm. walaupun saya tinggal di Padepokan, semua amalan riadoh yang saya kerjakan itu amalan yang dari Palembang, bukan dari Samsudin. Ya. Mm. Jadi dan ini mohon maaf nih Jaya, Iya. sebetulnya ini kalau kamu untuk menginikan Samsudin dalam keadaan sekarang memang bagus. Heeh. Tapi cara kamu klarifikasi semalam tuh tidak tepat sasaran ya. Yang kamu serang malah Ansori. Hmm. Nah kamu itu sebetulnya yang diserang itu harusnya Samsudin. Dan itu Heeh. yang kamu bicarakan, kamu dapat kabar dari EH soal Samsudin sering Ansori melipat uang pembersihan itu tidak benar loh ya. Oh, tidak benar. Tidak benar itu. Nah itu kan akhirnya kan kalau kamu ini malah jadi timbul fitnah di media sosial seperti itu. Ya. Ya, gini Mas. Kalau soal itu saya nanti bisa berklarifikasi. Makanya ini kan saya nelpon jenengan itu kan Ya harusnya mohon maaf ya, heeh. kamu nggak seperti itu loh ja. Itu di media sosial itu sudah nama pencemaran nama baik loh ja. Kalau mau diinikan ke polisi itu sudah bisa loh ja. Untuk Ansorinya apa untuk Samsudinnya? Untuk Ansorinya, bukan untuk Mm-mm. Samsudinnya. Kalau untuk Samsudinnya saya nggak ini loh ja. Iya. Harusnya kan ditanya yang benar, jangan Mm-mm. cuma mendengar satu pihak dari sana gitu loh. Mm-mm. Lah, Dan ini mohon maaf sebetulnya ya heeh. mengenai ketidakbaikan di Samsudin itu ya. Mm-mm. Gurunya sendiri di sini tuh ya. Ya. Kalau sudah memang waktunya itu akan hancur pada waktu itu. Cuma sekarang belum waktunya. Hmm. Nunggu waktunya aja nanti udah pasti akan. Terus dari saran dari guru di Palembang itu seperti itu, ya toh. Apa kita yo dalam hal ini yo Mas, yo berkat jenengan loh ini. Saya mengetahui seluk-beluknya Samsudin menipu orang sakit dan lain sebagainya. Terus ada uang, kalau nggak salah itu saya dengar dari karyawannya Yohan. Itu pengaliran dana sumbangan itu ya luar biasa loh Yohan. Iya. Kayak seperti itu apa yo kita harus diam saja gitu loh. Iya aja. Kan Mm-mm. kamu kan nggak tahu, kamu kan cuma di luar. Di Mm-mm. dalam itu sebetulnya saya sering memperingatkan sama Samsudi. Saya, Mm-mm. Ansori, teman-teman yang keluar tuh, kenapa kita keluar? Karena memang udah nggak serak sama hati. Ya. Heeh. Itu karena udah nggak bisa kita nasehatin, udah nggak bisa kita kasih tahu ya. Hmm. Akhirnya kita udah nyampe puncaknya, kita musyawarah sama guru di Palembang, akhirnya udah disuruh keluar seperti itu ya. Jadi Hmm. walaupun saya selama di sana, saya dulu udah bilang sama kamu ya, Mm-mm. walaupun saya di tempat katakan itu lumpur, kalau emas tetap jadi emas ya. Karena Hmm. tujuan saya dulu ke sana bukan ingin cari kekayaan itu, ini saya ingin mendekatkan diri sama Allah. Dan Mm-mm. Allah menunjukkan jalan ke saya walaupun saya diam di Blitar. Alhamdulillah saya terhubung dengan gurunya langsung yang di Palembang ya. Mm-mm. Dan setelah saya ketemu sama gurunya langsung di sini, wah memang Samsudin nggak ada itu ininya aja ya. Bahkan Heeh. itu guru pun cuma guru lewat online, nggak pernah ketemu secara langsung. Di Palembang itu. Ya, tapi Heeh. ini mohon maaf jangan kamu rekam, jangan. Kenapa aja Hmm. saya nggak mau. Kalau saya niat, ya Heeh. ketika saya keluar, saya bisa umumkan di media sosial kayak gitu ya, bahwa saya seluruh pengurus kan kemarin yang keluar 10 orang, ya. Bisa Heeh. saya menghancurkan itu. Tapi kata guru saya itu lebih baik dia. Kalau udah waktunya nanti pasti akan binasa. Hmm. Jadi gini ya,
kenapa guru yang di Palembang nggak mau sekarang itu dihancurkan? Karena nanti akan menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan. Ya. Secara ini di media sosial, salah satunya DIJ, Joko Are, ini jalanan, salah satunya juga kamu. Nanti mereka akan berpikir, wah ini berkas saya ini bisa hancur. Nah, guru di Palembang itu pingin semua setelah semua reda, kayak gitu. Gampang ya kalau cuma untuk membumi hanguskan itu, meratakan itu dengan tanah pun bisa ya. Itu sebetulnya dari dulu kalau nggak ditahan ya sama guru Palembang ya, para sesepuh di kiai di Kediri itu kan, kalau guru saya yang di Palembang tahu semua ya, kenal semua itu. Kalau nggak ditahan, kalau nggak menghormati guru saya yang di Palembang, udah rata sama tanah dari dulu ya. Cuma masih menghormati guru saya yang di Palembang ini. Jadi teruskan. Kalau nggak usah nunggu kayak, mohon maaf, nggak usah kamu gitu-gitu gini kan juga. Terus aja, kalau di media sosial sistemnya gini, kita hujat kita itu ini malah makin naik daun ya, malah makin banyak orang yang mencari. Kayak gitu. Makanya kalau ya bukannya ini, kalau para sesepuh itu tahu sendiri ya kapan waktu ini. Iya. Nggak dibiarkan sama gurunya juga. Ya itu pun guru bukan guru yang sebenarnya, cuma guru lewat online ya. Beda dengan saya sekarang udah ketemu, udah itu ini. Kalau itu cuma saya, walaupun jauh dari sana sering hubungan. Ya, saya walaupun saya diam di Padepokan, yang saya amalan yang dari Samsudin ya. Oh, dari Palembang. Langsung dari Palembang. Saya amalkan diadohin itu ini. Sambil saya juga di sana sambil menasihati dia. Artinya kita berusaha untuk meluruskan biar benar, biar gitu. Ya, ternyata itu. Makanya kan statement kamu yang kamu tadi malam, Ansori kabur, Ansori CS kabur, apalagi kamu bikin apa, ilmu tipu-tipu Samsudin, Ansori mengamalkan ilmu tipu-tipu dari Samsudin. Itu udah, aduh ya, kok saya herannya ke kamu ini nyerang Samsudin, kok malah ini ke Ansori gitu loh ya. Harusnya ini kalau memang kamu mau, ini kesempatan emas untuk kamu, harusnya kamu klarifikasi semalam tuh gini ya. Oh ini ya, dengan keluarnya Ansori dengan CS-nya, bisa dibilang 9 atau 10 orang, membuktikan bahwa memang di Padepokan itu tidak benar gitu. Ada sesuatu yang terserah kamu mau apa. Nah kamu ininya malah mengini-inikan Ansori, menginikan uang pembersihan, kabur. Kan jadi yang negatif malah jadi Ansori, bukan Samsudin ya. Iya. Jadi kalau menurut saya kamu malah jadi, cara kamu menginikan anak panah itu malah salah sasaran, yang kamu tembak malah Ansori bukan Samsudin gitu loh. Iya. Ya wes gini, kembali giliran saya ya yang bicara sekarang. Kembali dari awal Mas. Iya. Saya berkat jenengan itu kepo sama apa kegiatan di Padepokan. Itu dulu jenengan kan minta bukti toh. Sudah saya kasih tahu, minta bukti. Terus saya buktikan, saya selidiki secara langsung. Itu terbukti pas waktu apa Gemblengan itu saya di sana itu juga memantau jenengan itu di sana kegiatannya seperti apa. Itu kan karena saya peduli jenengan toh. Ya, terus gini. Lah penyelidikan saya itu udah lama loh Mas. Jenengan ke sana itu udah hampir 9 bulan yang lalu apa 10 bulan itu saya menyelidiki. Terus itu menemukan hasilnya itu saya mengetahui di situ itu apa ya, tempatnya penipuan yang sangat luar biasa gitu loh, yang ditipu orang sakit. Terus kalau sekarang kiai siapapun ya, ini kiai jenengan Palembang, kalau jenengan nurut ya nggak masalah, memang guru jenengan. Kalau saya kan tidak merguru di sana. Kalau menurut saya sesuai dengan ajaran yang saya pelajari, kalau ada kemungkaran seperti itu yang sifatnya merugikan sesama, yuk kita terangkan ngono lho Mas. Terus masalah di media kata jenengan kok nanti jadi fitnah lah, jadi seperti itulah, melebar. Ya dia permainannya berkedok, terus berkedoknya agama, terus membawa apa atribut NU, itu apa enggak mencoreng gitu loh Mas.
itu saya sebagai banser ya, saya pernah didiklat banser, saya juga pernah disumpah, gitu loh. Bisa menjaga atau tidak, ya saya ini tawaduk sama kiai saya dulu, bahwasanya saya siap sedia menjaga, gitu loh Mas. Terus kalau ada yang mencoreng, ya kami mencoba meluruskan seperti itu, loh. Inilah ya, kalau masalah banser bahkan kiai saya juga itu komandannya banser di Palembang ya. Di Palembang, Dan dia juga tahu kan, makanya yang tadi saya bilang di Kediri, di Tulung Agung sama Gus Yusuf, Gus siapa gitu. Tahu semua aja. Itu tuh kemarin tuh sudah menghubungi sama Banser Nganjuk di Surabaya, tuh udah menghubungi beliau gitu ya. Memang udah, kalau nggak ditahan dari kemarin tuh udah mau ya itu meratakan padepokan itu gitu loh. Ya itu kalau meratakan seperti itu bukan menjaga, itu malah mencoreng organisasi nanti. Karena negeri kita negeri hukum. Iya, ya itu. Meratakan dalam arti apa istilahnya, membubarkan itu. Pokoknya aja gimana ya, saya susah menjelaskan. Ya. Ya, saya intinya ya gitu aja. Ya kalau memang mau ini ya silahkan. Semua orang punya sendiri aja ya. Iya. Ya kayak saya sendiri. Insya Allah kan saya juga nggak mau aja nipu-nipu kayak gitu buat apa kalau memang. Atau sekarang saya melanjutkan pengobatan kayak gini. Makanya saya ke Palembang dulu, ijazah sama bu, pengarahan sama guru di sana seperti ini. Dan memang ya jauh beda dengan Samsudin gitu gini. Kita di Adonya juga aja, bukan sehari 2 hari aja selama di sana ya di Ado gitu. Ya. Iya. Ya kalau kalau dan perlu kamu tahu ya, kayak yang tim ikut saya sekarang kayak Ansori, Dede. Mereka tuh udah berguru kayak Pak Ansori itu udah ke-9 padepokan. Mondoknya juga lama, Kang Dede juga udah ke-7 padepokan. Jadi ya mohon maaf, kayak kami juga nggak terima sebetulnya kalau kamu bilang kemarin mengamalkan ilmu yang didapat dari ilmu tipu-tipu dari Samsudin. Ya Allah. Jadi ya betul ya, boleh kamu itu ini, tapi ya dicerna dulu, dapat kabar seperti apa tuh di ini dulu. Ya kalau itu memang seperti itu, memang jenengan memang mengamalkan ilmu dan itu betul-betul ya menolong masyarakat, untuk penyampaian saya itu nanti saya akan klarifikasikan. Namun perlu jenengan ketahui Mas, berjalannya waktu 10 bulan itu tidak waktu yang sedikit loh ya. Tidak waktu yang singkat, itu lama. Terus saya sering menghubungi jenengan, tapi seakan-akan jenengan kan menghindar gitu loh. Maka dari itu, sesuai informasi yang saya dapat, itu ya saya sampaikan gitu loh. Karena kadang gini loh ya, kadang sesuatu yang terlihat itu kenyataan tuh kadang nggak sesuai dengan yang kita lihat. Seperti itu. Ya, gini Mas, kalau soal Ansori itu memang saya ingat betul Leha itu ngomong seperti itu ke saya gitu loh, ngomong jujur ke saya bahwasanya memang dari dulu itu di Padepokan itu ya ada di belakang Samsudin banyak pengkhianat sebelum memang banyak ya, ya. Pengkhianat memang banyak. Makanya saya tuh berusaha kemarin sebetulnya untuk membenahi semua ya. Membenahi semua. Saya sama Kang Dede. Ya kan kemarin saya ini jadi admin. Sebetulnya kemarin ketika saya mulai berjalan jadi pengurus tuh yang tidak baik ya, kayak kalau kamu bilang pengkhianat itu ini tuh udah nggak ada aja.
udah ya karena saya ini kan tadinya saya ingin membawa biar Padepokan itu jadi lebih baik, dan Samsudin pun sering saya arahkan, itu sering ya ini maka kenapa kita keluar, karena itu saya lihat makin kesini makin menjadi, dan kita kasih tahu pun tidak, malah makin tidak masuk gitu loh ya. Karena udah kita peringatkan berkali-kali malah tetap seperti itu. Dan memang bukan dari sekarang aja, sebetulnya dari zaman dulu, zaman pengurus yang pertama dulu Sobidin, udah memperingatkan Samsudin. Memperingatkan apa, wong Sobirin itu juga bekerja sama itu istri yang kedua sama Yuni. Iya toh, itu yang dibawa kabur uangnya ya lumayan banyak loh. Itu. Ya itu Kak, sebetulnya dia keluar juga karena nggak cocok dengan Samsudin ya itu. Ya gini loh Mas, untuk kebaikan bersama, ya toh. Kalau menurut kami, menurut saya, itu harusnya kalau jenengan itu sudah tahu, memang dinasihatin susah. Wong saya aja temennya dari dulu loh Mas. Temennya dari dulu, Samsudin itu nggak pernah ngomong kasar ke saya. Seingat saya itu nggak pernah. Lah ini saya ingatkannya malah nantang seperti itu loh. Itu harusnya jenengan kan kalau memang niat betul ngingetin Samsudin harus jadi komunikasi sama saya gitu loh. Jadi justru saya nggak mau terjebak seperti itu loh Ja. Malah nanti di sosial media seperti itu. Enggak, maksudnya dulu memang cara kita untuk menyadarkan seseorang itu mungkin berbeda ya. Ya seperti kamu sebut tadi, gurunya kok diam aja. Sebetulnya nggak diam aja ya. Cuma menunggu waktu yang tepat aja. Ya salah satunya kenapa kayak saya sekarang buka pom ini sendiri. Untuk mencegah para pasien datang ke Samsudin ya. Yang tahu udah gitu gini, biar mereka nggak ya kena muslihatnya di sana. Salah satunya gitu ya, kenapa kita diizinkan untuk buka pengobatan itu seperti itu. Kenapa kita masukkan YouTube? Tadinya kita sangat karena itu kalau ini dibilangnya untuk membelokkan, memang bukan cuma Samsudin aja ya, yang mau melakukan pengobatan biar nggak tertarik ke, minimal lah ada alternatif biar nggak ke yang doubler YouTube itu loh ya. Ya intinya kan perangnya dia lewat media. Kalau kita perangnya cuma manual itu kan kalah toh, seperti itu toh. Iya, kalau pakai akal seperti itu aja. Iya. Tapi kalau kita mengandalkannya doa, kita punya Allah ya. Kita nggak perlu teriak gitu gini. Nanti tahu-tahu gitulah gitu. Kita punya doa, kita sama Allah dikasih senjata adalah doa, kita punya Allah, udah itu. Gampang ya bagi gurunya. Kalau niat dari dulu ya cuma dibiarkan, pingin tahu gitu. Kalau sekarang udah mencapai puncaknya, cuma sekarang karena ya itu di sosial media masih rame seperti itu gini. Nanti kan kalau ya itulah gara-gara di sosial media akhirnya kan banyak yang berkepentingan loh ya. Ya wes gini. Kalau di sosial media diam aja gitu berapa bulan, insya Allah itu nggak lama aja. Tapi selama di media masih rame, sosial media masih rame seperti itu, ya nggak tahu ya. Kalau diam dari dulu kayak TIJ Joko Ari, semua yang mengini-inikan itu diam aja semua, insya Allah nggak bakalan lama itu ya. Gitu. Ya, dari percakapan jenengan tadi kan intinya kita itu harus berdoa. Tapi di dalam kita harus berdoa itu kita juga diwajibkan untuk ikhtiar kan seperti itu. Contoh iya ja, beda makom ja. Ya wes. Kalau makom orang awam iya harus ada ikhtiar. Kalau makomnya udah ini enggak ya. Kalau kita ikhtiar akhirnya kita menuhankan ikhtiar kita ya. Ya enggak. Menuhankan ikhtiar kita. Ya itu makanya enggak bakalan nyambung kalau bicara soal ke sana. Ya mungkin saya belum nyampe mungkin. Ya makanya kita punya ini sendiri-sendiri. Oke, terus gini. Sekarang yang saya tanya, ini kan kalau
di media Samsudin kan klarifikasinya lurah sudah bikin pengobatan sendiri, berdiri sendiri. Intinya seperti itu. Terus seakan-akan tidak ada apa-apa. Namun kalau yang mencerna itu seperti saya, itu di belakang justru ada apa-apanya. Soalnya ditekankan di situ Ansori itu tidak berhubungan lagi dengan padepokan gitu toh. Itu sudah plus lah, nilai plus buat kami. Itu informasi yang sangat akurat ya toh. Terus gini, di belakang kamera ya itu Samsudin sama pengikutnya yang masih setia itu mengatakan sampean seperti itu memang memfitnah lah. Saya udah tahu ya, ketika saya keluar pasti akan ada fitnahan seperti itu. Kami semua udah tahu, udah siap. Kenapa kita ketika keluar nggak katakan bikin live streaming kita semua bareng-bareng keluar? Karena itu jalan yang kami tempuh bukan seperti itu ya. Jalan yang kami tempuh bukan kita rame-rame begini begitu begini, bukan. Masalah kami dipitnah di itu ini, kami udah siap resikonya. Iya. Memang ya itu inti yang guru kami sampaikan di itu nggak seperti itu kita caranya. Oh ya. Jadi menghindari gibah, menghindari gitu gini. Ya pokoknya kita menghindari keramaian itulah ya. Tapi kalau memang udah waktunya ya itu. Kayak saya dari dulu ya mau ini. Cuma ditahan-tahan dulu katanya, udah coba diperingatkan dulu, dinasehati dulu. Sama dulu di sini tuh. Karena ini udah mentok, akhirnya ini gimana udah begini, akhirnya ya udah keluar aja, udah gitu loh ya. Gitu. Insya Allah ya. Asal diam di media sosial beberapa bulan, pasti baca itu ya. Terbongkar semua Samsudin itu ya. Lah ini nggak usah diem, usaha kita ini dituntaskan yo akan bubar kok. Ya silakan kamu ini dulu. Makanya kita kalau bagi kami ya silakan, kamu mau itu ya silakan. Iya, saya sudah koordinasi sama organisasi di sini gitu loh. Sudah mencoreng nama agama, terus memakai atribut-atribut ke NU-an itu bagi kami kaum Nahdien itu tidak terima. Dari dulu itu saya sudah berkat jenengan itu saya peka, yang digunakan ini buat meyakinkan pasiennya yuk pakai atribut NU itu loh. Terus terkait Mas, ini kan saya mempunyai telik sandi loh. Saya bicara itu bukan cuma bicara. Saya mempunyai telik sandi. Jenengan keluarnya seperti apa, Teteh juga bilang. Katanya diproses di sidang dulu. Terus intinya di situ ada negosiasi biar tidak keluar seperti itu. Namun karena jenengan bukan negosiasi aja. Apa? Kalau dinegosiasi salah aja. Kita nggak negosiasi aja. Yang benar apa? Yang benar. Kita tuh minta izin, bukan minta izin ya. Masa kita pulang nggak ngomong dulu kan gitu loh ya. Iya. Nah, kita itu mau keluar ngomong. Ya kalau bahasa resminya izin ya. Tapi ngomong. Tapi kita udah niat. Mau diizinkan mau enggak, ini udah hak kita tetap keluar. Ya. Nah Samsudin yang bikin alot ya. Bikin alot tuh gini. Kita keluar tuh pertama kita pamitan sama santri, kita mau keluar. Setelah pamitan santri, ketika dia datang, setelah dia ngomong sebentar sama pasien, terus kita pamitan. Nah dia kan terkejut kita keluar tuh. Ngomong mau dimusyawarahkan. Ya. Terus akhirnya politiknya dia, kami udah sepakat 10 orang tuh pakai politik belah bambu. Di antara kita berenam 10 orang itu dipanggil separuh, 4 orang atau 5 orang ya. Kalau saya enggak, saya Pak Ansori, Dede enggak.
yang lain-lainnya yang 4 orang atau 5 orang dipanggil. Ya mungkin untuk menggoyahkan pendiriannya ya. Itu alot ya sampai jam maghrib ya, sampai maghrib itu. Sampai akhirnya pasien terbengkalai. Nah, itu bukan negosiasi ya. Dia mencoba merayu kita ya. Bukan negosiasi ya. Enggak, buat apa saya negosiasi? Enggak ada saya apa keuntung buat apa negosiasi untuk apa ya. Nah, akhirnya Samsudin minta besok dilanjutkan lagi karena ada pasien ya, pengobatan tuh. Nah, karena kita tuh memang udah sepakat mau ada itu ini, memang tetap mau keluar. Akhirnya kita pulang malam setelah itu. Tetap pulang, makanya kami semua langsung pulang malam itu juga. Jadi nggak ada yang namanya negosiasi ya. Bedanya di situ loh ya. Iya. Bukan negosiasi ya. Kita cuma ngomong, bukan minta izin, ngomong bahwa kita mau keluar. Nah, masalah diizinkan nggak diizinkan, kita tetap keluar, bukan kita ngomong barang-barang untuk ini mau negosiasi ini biar kita punya daya ini ya, enggak aja. Enggak negosiasi, cuma ngomong aja, cuma dianya yang keberatan, kan dia nggak mengizinkan kita keluar. Nggak mengizinkan gitu. Ya, terus masalah itu soal fasilitas yang ke bawah itu bener apa enggak, kayak HP 2 itu dibawa kru CS itu, Ansori CS itu betul apa enggak? Enggak bener ya kalau saya niat ya. Makanya kamu mah aduh ya Allah. Ya ini ya biar jelas loh. Ya, saya di sana megang keuangan ya. Ya. Kalau saya niat malam terakhir saya masih pegang uang berapa puluh juta itu ya. Dan saya tetap menjalankan tugas saya sampai terakhir hari itu ya. Ya. Sampai terakhir hari itu saya menjalankan tugas saya dengan baik. Walaupun itu orangnya tidak baik, karena hubungan saya, kata saya dulu pernah bilang ke kamu, hubungan saya bukan sama hubungan saya sama manusia, hubungan saya langsung sama Allah ya. Jadi walaupun orangnya nggak benar, saya nggak mau saya ngambil uang dari dia, karena itu hak dia aja. Tapi Allah kan tahu ya. Apalagi untuk sekedar HP ya. HP admin semua saya titipkan ke Ardian. Gak ada istilah kita bawa HP. Buat apa bawa HP kayak gitu, Ja? Oh ya. Ya berarti itu salah, informasi dari telik sandi saya salah ya. Iya, makanya kamu gini loh, Ja. Gimana? Telik sandi kamu tuh belum tentu akurat. Karena kadang cuma dengar atau tahu kata orang, kata begini gitu loh, Ja. Gitu. Iya. Jadi makanya saya nggak mau tuh ribut-ribut di sosial media gitu gini. Aduh, itu aja cara-cara selebriti kayak gitu mah biar terkenal akhirnya bikin gaduh, air jam-jam dikencingin. Saya tuh nggak mau di sosial media gaduh kayak gitu tuh. Makanya kita diam-diam aja, kita keluar diam-diam aja, nggak mau klarifikasi, nggak mau itu ini. Sekarang ada fitnahan dari kamu gitu gini, kita nggak mau balas klarifikasi di YouTube gitu enggak aja. Kita Yo harusnya gini loh Mas, media sosial itu yang sudah dipenuhi sekarang itu, Indonesia itu dipenuhi grebek dukun santet itu, membikin gaduh. Itu kalau kita itu tidak ikut atau di dalamnya berpartisipasi, mengisi dan menerangkan, itu ya selamanya akan jadi seperti ini. Publik itu kan prinsip kamu, Rasulullah juga dulu nggak mengajarkan seperti itu. Ketika kita dipitnah, kita balas fitnahannya, kita balas itu. Ya enggak ya. Rasulullah ketika dicaci, dimaki, dihina, orang diam ya. Enggak sekarang kita dijahatin, orang kita balas jahatin, kita dipukul, orang kita balas pukul. Enggak aja, yang diajarkan Rasulullah itu enggak seperti itu ja. Iya dalam. Diam aja. Itu jalan yang kami ambil ja. Betul. Dalam hal itu jenengan kalau mengikuti kan ya ada baiknya. Namun cobalah melihat dari sisi saya yo sebagai orang yang mengetahui itu, saya kan niatan saya itu mengingatkan masyarakat biar meminimalisir korban. Tidak karena saya itu gimana? Ya, orang setelah lihat konten kamu
gimana reaksinya ya. Heeh. Bahkan malah mencibir kamu, menganggap kamu iri atau Heeh. bagaimana. Ya, itu reaksinya malah seperti itu loh, Ja. Karena apa? Kalau orang udah fanatik tuh, Ja, mau digituin itu nggak terima loh, Ja. Bahkan mungkin kamu berusaha meluruskan, tapi untuk orang yang udah fanatik sama dia, ketika mendengar apa yang kamu ucapkan tuh, ya nyangkanya kamu iri lah, begini. Coba lihat, ya enggak? Iya, tapi saya tidak orang yang komen seperti itu tidak saya masukkan dalam hati, karena saya niatan awal itu karena terjun di ini saya mau meluruskan, bukan mencari musuh. Terus di konten saya kan juga saya terangkan, jadi penonton jangan fanatik. Karena apa? Dengan fanatik akal sehat akan jadi sakit. Seperti itu kan sudah saya terangkan. Itu loh. Ini kalau kayak saya, kenapa kalau kamu nelpon nggak saya angkat tuh, saya tuh menghindari loh, daripada saya timbul percekcokan, debat gitu gini. Saya mah lebih baik diam aja. Bukan saya nggak ngangkat telepon kamu, benci atau ini, bukan loh, saya tuh cuma menghindari perselisihan kayak gitu. Lebih baik saya diam aja, ada apa-apa udah cukup saya sama Allah aja yang tahu. Kalau prinsip saya dari dulu gitu loh, Nah, sekarang kayak di media malas saya gitu-gitu, dan alhamdulillah prinsip saya gitu, saya nyambung ke guru saya yang di Palembang ini, alhamdulillah sesuai aja. Yo sesuai untuk jenengan nggak masalah, Mas. Iya, ya kebetulan kalau untuk kami ya memang ininya seperti itu. Udahlah aja kalau bagi kami, insya Allah itu Samsudin kalau memang udah ini hancur ya. Iya, saya yakin kalau nggak perlu berkoar-koar gitu di media sosial pun. Kamu pegang ucapan saya, kamu diam aja di itu ya, di media sosial semua, nggak usah, nggak ada yang menghujat Samsudin, insya Allah makin cepat itu, Ja. Tapi selama masih ada yang menghujat Samsudin di media sosial, malah nggak akan buyar, malah membesar gitu tuh. Iya. Itu menjadi tantangan buat saya malahan. Ya silahkan. Kalau dulu kan kalau gitu kan kita kasih kesempatan dulu untuk kamu. Ya silakan kamu berjuang dengan cara kamu. Iya, siap. Saya berjuang dengan cara saya di sini. Iya, saya. Ya mungkin pesan guru saya kemarin selama sosial media masih itu tetap katanya. Ini akan saya buktikan. Ini ya, semoga direstui lah. Iya, mudah-mudahan. Gitu. Ya, terus kalau masalah itu kan untuk masalah Samsudin aja. Kalau untuk masalah saya sendiri, insya Allah ya. Iya. Saya juga namanya hidup tuh ya. Ya alhamdulillah ya, saya sama Allah dikasih ujian seperti ini. Kemarin usaha saya hancur gitu. Yeah. Tapi terus terang saya malah bersyukur ya. Walaupun katakan saya tidak ke Samsudin mungkin bisa dibilang dikhianati, ditipu ya. Tapi dengan syariatnya di situ saya bisa memperbaiki diri dan lebih banyak bisa ibadah ya. Bahkan bisa tirakat, bisa ini. Alhamdulillah melalui itu Allah memberi hidayah ke saya, memberikan banyak sekali ya perubahan saya yang saya rasakan. Ya. Iya, itu keuntungan buat jenengan. Tapi karena jenengan itu diam, itu kan masih terjadinya korban gitu loh, Mas. Terus sebetulnya korban itu gini loh, kalau dari masalah pengobatan. Ya. Memang masalah kaparoh, masalah sembuh tidak kan urusan Allah ya. Iya. Nah, memang banyak yang tidak sesuai dengan ini. Makanya itu tadi ya. Kita gitu gini, insya Allah kalau udah waktunya Samsudin tuh hancur loh ya. Iya. Kalau udah waktu saya yakin, tapi ya gitu. Selama banyak yang saling menghujat, begitu ini. Jadi kalau bisa ya menasehatin ya, kalau bisa menasehatin itu diajarkan sama Rasulullah juga, jangan di depan umum, langsung sama orangnya. Loh, gini, kalau itu kalau saya disalahkan seperti itu. Enggak, saya nggak menyalahkan. Saya yakin kamu udah kesana sama orangnya, udah.
Tapi apakah baik kita membuka aib orang di depan itu? Ya, Depan umum. ya kalau saya sudah saya pelajari dan saya minta tuntunan orang yang alim betul tentang masalah fikih, tentang hibah. Itu kalau memang itu merugikan sesama, yo harus diterangkan gitu. Gimana? Ya makanya itu silahkan kamu punya prinsip seperti itu, silahkan kamu jalani aja. Iya, lah gini loh Mas, hidup itu kita itu di dunia gitu loh. Memang di dunia ini kita diciptakan sama Allah. Makanya di dunia itu penuh cobaan. Tapi kita bisa nggak melewati itu? Apakah cuma kita berdoa gitu loh? Melupakan ikhtiar, itu kan juga salah. Harusnya jalannya dua-duanya gitu loh. Malah yang ke akhirat itu yang lebih penting kan gitu. Ya kalau masalah itu beda ini loh beda makom. Ya ada orang awam ininya seperti itu. Ya silakan kamu. Ya gini Mas, kalau untuk kamu silakan kamu itu ini silahkan. Tapi ya kalau ada informasi apa-apa tuh diteliti dulu dengan jelas. Jangan sampai seperti kemarin kan timbul fitnah kayak ke Ansori. Itu kan jadi fitnah loh Iya, nanti gampang saya Iya kan kamu enak main gampang gitu, kamu klarifikasi. Kalau orang udah kena fitnah itu jadinya bagaimana loh Jangan sampai kalau kamu mau ini silakan, tapi informasi tersebut kamu teliti dulu. Iya. Jangan sampai kamu terima informasi itu nantinya malah akan merugikan kamu sendiri loh Nah itu kalau kita Ansori katakan kemarin kamu gitu kan, mau menuntut kamu bisa loh itu udah pencemaran nama baik loh Yo saya siap. Gitu loh. Saya siap. Bilang begini. Jadi kalau bisa ketika kamu terima informasi ya kayak tadi kamu tahu apa? HP. Bilang kita HP. Itu kita pulang. Ya itu loh Mungkin kan kalau kamu nggak ini dari saya mungkin nggak gitu percaya atau bagaimana kita kalau saya niat seperti yang kamu di YouTube ada uang pembersihan kita nggak jujur aja misalkan uang pembersihan 20 juta kita laporan Samsudin 10 juta kalau saya niat gampang tapi yang saya lihat kata saya bukan Samsudin yang saya lihat Allah Ya gini loh Mas, kalau menurut saya jenengan sudah mengetahui uang sebanyak itu dihasilkan dari hasil nipu, harusnya jenengan kan bisa mencegah, jangan ikut-ikutan seperti itu. Kalau jenengan saya kan udah bilang tadi saya juga berusaha memperingatkan Samsudin kayak gitu, kita kasih tahu. Iya, kalau dulu gini, saya ingat betul jenengan itu pas saya ke sana, ayolah Mas. Berhenti. Samsudin itu orangnya gini-gini. Saya tidak mau jadi murid yang kualat apa-apa. Bahasa kalau dulu kalau terus terang saya baru tahu 100% soal Samsudin ketika saya jadi pengurus Kalau dulu pas kamu ngomong ke saya sama belum tahu apa-apa Saya kira dia itu sesuai seperti yang di YouTube itu loh saya baru tahu saya jadi pengurus mungkin 3 bulan ini baru tahu seluk-beluk semuanya itu setelah saya jadi pengurus iya. Dan setelah saya jadi pengurus itu saya sering memperingatkan dia ngasih tahu dia gini stop di situ ganti saya yang ngomong terus kalau saya itu sudah ngomong panjang lebar kali tinggi dulu ya Mas itu untungnya apa kalau saya itu menjelek-jelekkan Samsudin kalau itu nggak nyata buat jenengan itu loh. Padahal jenengan kan sudah tahu saya itu gimana gitu loh. Apa pernah nipu jenengan gitu loh. Kok itu nggak jenengan cerna, kok jenengan masih mau di situ. Terus ketika jenengan jadi pengurus terus tahu, ya toh. Kenapa kok nggak mengabari saya yang jenengan suruh mencari bukti-bukti Samsudin itu benar-benar memang tidak pernah mondok, baca kitab ya nggak pernah, nggak bisa gitu toh. Harusnya jenengan kan yo ngomong biar saya itu namanya orang
apa ya, orang wajar lah, orang manusia biasa pikirannya kan yo negatif, jadi negatif gitu loh. Seperti itu ya dari jenengan sendiri gitu loh. Itu tadi loh, Ja. Saya tuh orang dari dulu gak Hmm. mau kalau harus cekcok, harus banyak Hmm. ngomong gitu ini. Ya enggak cekcok itu Nah, maksudnya gini, gak mau adanya kayak gini, gak mau ada perdebatan gitu. Ini saya tuh gak mau. Satu kalau ada apa-apa, les mending apa ya? diem. Dari dulu saya orangnya kalau ada untuk masalah-masalah itu saya lebih baik diam aja lah, terserah. Orang mau ngelek-ngeleknya saya mau bagaimana saya terserah dari dulu ya. Oh gitu. Gak mau saya nih, aduh harus begini. Jadi kalau kita lapar itu kita ya diem saja gitu loh Mas. Nggak usaha cari terus masak dulu baru dimakan gitu loh. Ya insya Allah aja kalau saya nih ya salah satu contoh ya. Kalau kamu menggunakan ke ikhtiar itu kan kamu bilang ikhtiar ya. Iya. Ya gini ya. Nih, kenapa saya yakin ya? Ya. Istri saya ya. Istri saya ketika masih punya barang dagangan sering jualan ke pasar ya. Terus sama Allah dibikin dagangnya bukannya laku, lama kelamaan modalnya habis ya. Karena saya tuh belajar dari pengalaman yang saya alami, saya dan istri saya alami ya. Karena ketika kita jualan kan kita beranggapan gitu, kita dapat uang kalau kita jualan, terus dapat uang, terus bisa beli beras buat makan kan gitu ya. Cara orang kebanyakan ya. Nah, Allah menyadarkan saya sama istri saya ketika kami, istri saya tuh nggak punya apa-apa aja. Udah nggak punya barang untuk dijual ya, udah nggak bisa kemana-mana, nggak punya uang, belas sepeser pun ya. Itulah Allah menyadarkan kami ya. Di situ pertolongan Allah datang. Ketika kita sudah total bergantung sama Allah ya. Tahu-tahu walaupun istri saya nggak kemana-mana ya, itulah rezeki itu datang ya. Ada yang ngasih makanan, ada yang tahu-tahu jam 10 malam ada yang ngasih beras 1 karung, tahu-tahu ATM terisi sendiri, tahu-tahu ada yang ngasih makanan tuh ya kata istri saya bahkan sampai berlebih ya, ada yang ngasih beras sama lauk pauknya sama itu ininya ya. Nah itu ya, makanya disitulah makin dalam akhirnya istri saya ya Allah ya ternyata selama ini kita untuk mencari rezeki itu selalu mengandalkan ikhtiar kita, dan Allah tuh membuktikan bahwa tanpa ikhtiar, tanpa usaha seperti itu hanya karena doa aja ya itu alhamdulillah istri saya, kata istri saya loh ya, ATM beberapa kali terisi sendiri, nggak tahu dari mana aja. Terus nih HP anak saya si Hilmi punya HP ya. Dia berdoa baca sholawat, tahu-tahu ada teman istri saya ngasih buat si Hilmi HP. Apakah itu karena ikhtiar ya? Karena doa loh ya. Makanya saya kenapa bisa ngomong gini, karena saya mengalami ya, dan saya alami itu bukan sekali 2 kali ya. Wah udah tidak terhitung keajaiban yang saya alami sama istri saya ya. Dulu gini loh ya, dulu untuk mondok anak saya aja saya untuk bayaran nggak punya uang sampai putus. Ya itu karena kita udah pasrah total sama Allah, minta sama Allah, nggak ikhtiar nggak ada apa-apa. Akhirnya sekarang dapat pondok yang gratis, makan, bajunya, kebutuhannya segala macam ditanggung. Bahkan anak saya mau dari mulai SMP, SMA sampai perguruan tinggi pun bisa di sana. Apa itu? Apa karena ikhtiar kita? Bukan ya, karena doa, karena kita, bagi saya sama istri saya, karena saya udah menyerahkan seluruh urusan saya sama Allah ya. Makanya saya mohon maaf, bukan saya ini, karena saya udah yakin ya. Ya karena saya jadinya gitu ya. Kita itu selalu kalau dibilang apa ya, musyrik yang syirik yang enggak itu tuh seperti itu ya. Kita selalu menuhankan ikhtiar kita.
Padahal apakah Allah, kalau saya nggak kerja, kalau kamu nggak kerja, apakah Allah nggak bisa ngasih rezeki buat kita? Itu dibuktikan ke Allah, ke saya sama istri saya aja. Ketika saya nggak kerja, ketika istri saya nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, cuma diam di rumah, ya itu aja. Istri saya seringnya gitu. Ini mau beli ini, atau ini besok minggu nih waktunya mau jemput anak kan sebulan sekali harus ke Malang ya. Belum punya uang sepeser pun ya. Minta sama Allah ya itu betul. Sama Allah tahu-tahu dikasih ya. Dan ini ya yang perlu digarisbawahi ya. Seumur hidup ya, saya sama istri saya ya, merasa merdeka sekarang ya. Betul. Walaupun saya sekarang nggak punya apa-apa, punya hutang ke sana ke sini, tapi saya sama istri saya belum pernah merasakan hidup kebahagiaan seperti sekarang ya. Ya alhamdulillah kalau gitu. Dibandingkan saya punya itu ini ya, itu kayak gimana sekarang nggak punya apa-apa, hati itu bahagia, senang. Boleh kamu cek ke istri saya aja. Walaupun kita nggak punya apa-apa. Jadi kalau dulu saya bangun tidur mikir cari uang kemana-kemana. Sekarang nggak pernah aja. Saya mikir apa? Yakin Allah akan menjamin rezeki saya aja. Yakin rezeki saya bakal ada. Tanpa saya harus bekerja aja. Stop di sini. Tadi katanya suruh nanya Teteh. Teteh itu dulu pas jenengan di Padepokan itu minta tolong sama saya. Nah, itu terakhir ya. Setelah kejadian itu kan dibikin nggak berdaya ya. Setelah kamu ambil barang-barang yang di belakang itu, nah kejadiannya makanya itu ya, sama Allah tuh dibikin tidak berdaya dulu ya. Maksud tidak berdaya setelah semua habis ya. Karena dulu mungkin masih mengandalkan, ketika itu masih mengandalkan barang untuk dijual ya, masih ada yang untuk dijual, ini untuk dijual. Nah seketika barang-barang yang untuk dijual habis ya, itu terakhir yang Teteh minta ke kamu meja untuk jualan snack itu. Nah itu jualan snack kan habis juga akhirnya, nggak jalan. Nah setelah jual itu kan udah nggak jual apa-apa lagi ya. Udah nggak ada apa-apa lagi, maka sama Allah benar-benar dibikin tidak berdaya ya. Bikin untuk dijual, gak ada yang untuk dijual, mau dibeli udah agak ada yang buat dibeli, nggak punya uang. Nah ketika kita Teteh sama saya dalam kondisi seperti itu, karena akhirnya kan kita mengandalkan Allah ya. Kalau dulu karena masih ya besok masih bisa jualan, besok masih ada yang barang mau dijual. Karena sudah ada nggak ada yang bisa dijual, mobil sudah terjual, itu ini sudah terjual semua. Akhirnya kan bergantung total sama Allah ya. Nah disitulah keajaiban pertolongan Allah itu datang ya, membuktikan kepada kita, kepada saya khususnya saya dan Teteh seperti itu. Bahwa kamu yang selama ini kamu selalu mengandalkan ikhtiar kamu, nih loh sekarang kamu seperti ini, nggak usah ngapa-ngapain, itu loh ya. ATM terisi sendiri, banyaknya yang ngirim makanan tuh sampai tiap hari sampai nggak kemakan ya. Yang nggak tahu Allah ngasih jalan dari mana aja ya. Karena di Al-Quran juga seperti itu, ketika Siti Maryam di mihrab kan dia nggak ngapa-ngapain, cuma ibadah sama Allah. Tahu-tahu ketika Nabi Zakaria datang melihat ada makanan di samping Siti Maryam. Ya seperti itu loh ya. Bagi saya loh ya. Bagi yang lain cuma Allah untuk menyadarkan saya dan istri saya itu seperti itu. Memang ketika masih ada apa-apa ke kamu, dijual apa-apa ke kamu, iya saya akui itu ya. Tapi ya itu caranya Allah tuh seperti itu ya. Biar dibikin habis dulu semua, dibikin kita itu benar-benar tidak berdaya. Nah, ketika tidak berdaya itu akhirnya biar apa? Biar kita nggak menuhankan ikhtiar kita. Biar nggak kita di pikiran Teteh itu nggak ada, wah kalau saya nggak jual ini saya nggak dapat uang. Nah ketika udah nggak ada yang datang ya pertolongan Allah itu ya. Seperti itu ya. Ya itulah jalan Allah untuk menyadarkan saya sama istri saya. Ya wis keterangan itu menurut saya ya sebagai orang mungkin yang belum nyampe di situ loh. Itu kalau dipahami masyarakat luas itu tidak mendidik seperti itu. Iya, betul. Makanya itu saya nggak ingin. Kalau dipahami orang banyak, saya disangkanya orang gila. Makanya saya tadi bilang ke kamu. Ya terus kan saya cuma menjelaskan ke kamu. Akhirnya kan saya ngomong kan tadi saya nggak menjelaskan ke kamu. Makanya kan tadi saya bilang beda makom tuh di situ loh ya. Karena saya udah ngalami seperti itu. Nah itu saya penjelasan ke kamu. Karena saya udah mengalami seperti itu ya. Ya terima kasih.
Tapi Tapi intinya untuk yang belum mengalami itu pasti saya dianggapnya orang gila, enggak gila. inting atau bagaimana gitu loh. Karena saya udah mengalami loh, Ja. Heeh. Terus Dan itu gini, pun saya alami setiap hari, Ja. heeh, Sampai gini, sekarang pun tetap masih saya alami. gini Mas. Ya soal makanan memang tercukupi. Soal anak apa disekolahkan itu juga tercukupi berkat jenengan itu berdoa. Namun jenengan kan sudah mengaku mempunyai hutang sana sini. Ikhtiar jenengan gimana? Ah, salah satu caranya, nih, Ja, saya minta nggak apa aja. Salah satunya hutang yang sama kamu 10 juta dibayar itu, saya nggak tahu apa-apa ya. Tahu-tahu saya dipanggil sama Samsudin, ya, suruh bayar hutang ke kamu. Apakah itu bukan Allah yang menggerakkan hatinya aja? Ya. Kalau masalah hutang saya yang lain, kita lihat ya. Walaupun saya nggak ini, saya yakin sama Allah, hutang saya akan lunas ya. Dan itu pun sudah dibuktikan ya. Ketika Teteh di sana itu ya, dia punya beberapa hutang ke beberapa orang ya. Ya. Kalau kamu masalah hutang nih yang kamu iniin ya, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Alhamdulillah ya, mulai lunas. Ya. Ke 4 orang atau 5 orang, itu udah lunas ya. Ya, itu. Makanya saya udah yakin itu. Cuma bagi saya ya, kenapa yang itu belum? Mungkin Allah tuh pasti menguji saya. Mungkin ibadah saya masih kurang. Mungkin saya masih harus memperbaiki diri. Saya larinya ke sana ya kalau masalah itu. Kalau soal itu sudah dapat kami cerna, Mas. Tapi untuk ini kan pembahasannya seharusnya kan Samsudin. Yang saya bahas Samsudin. Ini loh ya. Bentar. Kenapa saya menjelaskan itu kan karena pikiran kamu kan tadi nggak nyampe ke sana loh ya. Akhirnya kan saya kasih contoh yang nyata loh ya. Iya, sebentar. Yang saya alami. Memang seharusnya kisah ini nggak saya ceritakan ke semua. Cuma saya untuk biar kamu tahu, biar masuk ke ini kamu seperti itu loh ya. Biar kamu juga nggak menertawakan saya, wah sekarang Irfan begini. Karena saya ngomong gini sesuai yang saya alami ya. Saya tidak menertawakan, salah malah merasa kasihan sama jenengan gitu loh. Ya. Terus gini, ya soal panjang kali lebar kali tinggi tadi keterangan jenengan itu sudah masuk lah, akan saya ulas lagi. Namun gini, ketika Mbak Teteh itu minta tolong ke saya, terus saya ke sana ke RT-nya Samsudin, itu rekaman yang saya kasih ke Teteh kok nyampe Samsudin itu seperti apa? Siapa yang ngasih itu, Mas? Samsudin yang itu tuh saya ngobrol sama teman saya ya. Ada rekaman itu ya. Saya ngobrol. Mungkin teman saya menyampaikan ke Samsudin ya. Itu ya. Bukan menyampaikan loh. Ini apa rekaman WA yang chat di WA? Rekaman WA-nya kan HP-nya saya bawa ya. Kan Teteh kan ngirim ke saya, terus saya kan ngobrol ke teman saya. Teman saya menyampaikan ke Samsudin nanya ke saya. Karena waktu itu saya juga masih belum ini ya. Belum apa? Ya, belum kayak sekarang. Dia nanya saya kasihkan aja itu. Lah itu dari mulai itu saya sama Teteh sama jenengan itu sudah kecewa, Mas. Ini Teteh yang terutama Teteh itu minta tolong kalau memang itu betul-betul tempat tipuan ya Mas Irfan biar cepat keluar itu bagaimana Om? Itu saya sampaikan seperti itu loh. Lah kok malah nyampe ke Samsudin, Teteh ya nggak ngaku siapa yang ngasih. Apa mungkin dibuat mainan anak-anak? Sampai sumpah-sumpah itu loh. Kalau Teteh tuh seingat saya ya. Mau apapun yang saya lakukan itu mendukung ya. Dan tahu walaupun Teteh tahu di sana, walaupun tahu Samsudin gitu, karena tahu walaupun saya di sana, saya dulu pernah bilang ke kamu, walaupun saya di sana kayak tempatnya tidak baik, ya. Karena bisa dibilang saya cuma numpang buat riadoh aja di sana ya. Karena suasananya beda aja. Kayak saya ibadah di rumah dengan di sana. Kalau di rumah untuk tirakat, untuk bangun malam saya malas ya. Tapi kalau di sana saya semangat ya.
bangun malam, puasanya itu ininya. Saya cuma numpang itu aja. Dulu saya bilang sama ke kamu, memang di sana kalaupun di sana nggak baik, yang penting tujuan saya satu, saya ingin memperbaiki diri, saya ingin mendekatkan diri sama Allah. Ya itu loh ya. Ya. Walaupun Samsudin nggak benar gitu gini dan yang perlu kamu ini ya yang kamu bilang tadi ijajahan yang pas kamu ke sana ya, yang pas hujan-hujan itu ya, kan itu Sungai Raja ya. Nah itu memang diijajahkan dari orang yang tidak baik ya. Tapi itu saya amalkan ya, dan alhamdulillah ya. Amalan itu saya amalkan ya. Alhamdulillah wasilahnya itu saya amalkan, terus saya pakai untuk mendoakan orang, bahkan untuk uji cobanya saya sama teteh dulu ya. Teteh setiap sakit atau apa ya, saya doakan pakai itu, alhamdulillah ya sembuh. Terus setiap teteh sakit beberapa kali saya doakan sembuh. Akhirnya saya coba juga ke dulu anaknya Ai pas di Malang itu, matanya udah 1-2 minggu nggak bisa buka, tangannya nggak bisa ini. Alhamdulillah saya doakan dengan itu ya sembuh. Terus ada pasien yang ke mana, yang ke Padepokan, udah 3 tahun nggak bisa sujud, matanya buram, penglihatannya kabur ya. Saya doakan pakai itu, alhamdulillah. Seketika juga itu juga bisa jalan kaki, bisa sujud lagi sampai nangis-nangis ya. Matanya yang tadinya melihatnya nggak ini. Banyak ya pasien-pasiennya itu. Jadi saya berprinsip gini ya. Kayak contoh kayak dulu Sunan Kalijaga ke Sunan Gesang atau siapa mengijazahkan ya hayu ya qayyum, kedengarannya cuma ya kayu ya apa itu. Tapi karena yakin hatinya dan mintanya benar-benar sama Allah, akhirnya kan dibuka. Dijabah kan gitu. Kayak sama seperti saya di situ. Walaupun Samsudinnya tidak baik, tapi karena saya minta sama Allah, yakin sama Allah, ya itu aja. Amalan yang itu tuh alhamdulillah aja sudah saya pakai untuk ruqyah, udah nggak kehitung ya, alhamdulillah. Bukan saya yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan, tapi wasilahnya dengan saya mendoakan pakai doa itu, alhamdulillah banyak ya yang ini ya. Bahkan untuk istri saya sampai sekarang pun kalau ada sakit, ada apa-apa, selalu ya gitu, saya doa selalu ke saya, itu ini nggak perlu ke dokter, itu asal wasilahnya saya doakan, yang sakit yang dimana saya pegang itu, alhamdulillah ya. Ya jadi, itu baik. Prinsip saya gini, walaupun tempatnya nggak baik, kalau sayanya tujuannya baik, saya yakin Allah tuh tahu, walaupun di situ nggak baik, tapi ya karena saya itu kan udah ngomong ke kamu, saya setuju, saya hubungan saya sama Allah aja, terserah itunya mau gitu gini. Ya alhamdulillah itu saya buktikan ya. Ya kalau niat jenengan itu udah baik, seharusnya pas waktu saya ngasih bukti itu juga harus mementingkan kepentingan saya toh, biar tidak nanti Samsudin kan marah sama saya, efeknya kan saya yang kena limbasnya. Jadi jenengan secara otomatis itu ngasih umpan saya itu dijadikan korban seperti itu loh Mas. Terus terang ya, waktu itu kata saya tadi, saya belum kebuka ya, saya masih menganggap Samsudin baik ya, saya masih menganggap Samsudin orang benar-benar guru ya, makanya saya taat sama guru ya. Waktu itu loh ya. Harusnya waktu kan gini, enggak Mas, kita itu orang berpendidikan lah, soalnya jenengan juga pernah sekolah, saya juga pernah sekolah. Itu jenengan kan juga bisa toh melihat dengan detail saya itu siapa, terus Samsudin itu yang baru jenengan itu siapa yang jadikan guru. Kita itu harus kritis loh, zaman sekarang mencari guru. Tapi gini loh kalau mau saya buka, yang terhipnotis dengan Samsudin bukan cuma saya aja setingkat para kiai Habib ya, yang punya pondok besar, santri besar aja masih itu masih tertipu, apalagi setelah saya lah ya, maka dari saya aja ini Ustadz Ansori aja di sana udah lamaan dia aja. Ya, itu karena takdim ininya sama guru dulu seperti itu. Itu ya, baru dibukakan akhir-akhir ini loh ya mungkin sama Allah belum dibukakan pintu
kejelekan Samsudin di mata kita itu belum dibukakan, Ja. Ya. Dulu sama Allah tuh masih ditutup loh, Ja. Ya, gini Baru Mas. baru sekarang ini sama Allah dibukakan. Iya, gini Mas. Kalau bantahan jenengan sama Ustadz Ansori seperti itu, menurut saya itu adalah omong kosong. Omong kosong dalam artian gini Mas. Apa ya? Wong saya itu cuma lihat sepintas aja, itu bisa loh melihat kebenaran tentang tipuannya Samsudin. Masa itu lama sekali, kok nggak peka, kok nggak mikir ini orang sakit, terus ditrik seperti itu, trik sulap, biayanya pembersihan. Kamu tahu nggak saya sadar kenapa aja? Kamu sadar saya kenapa aja? Kenapa? Nggak tahu lah, belum cerita. Tahu. Saya sadar itu ya. Dikasih tahu guru Palembang bahwa kita itu kena gendam, dan saya dikasih penawarnya ya. Ini kamu dikasih penawar begini, diamalkan, dikasih, akhirnya kita semua sadar ya. Jadi memang dia itu memakai gendam atau hipnotisnya ya seperti itu ya. Bahkan untuk ke para pasiennya juga. Kenapa banyak pasien yang tunduk, ngurut, bahkan setingkat kiai, punya pondok. Ya itu karena pakai itu loh ya. Kalau saya itu sadarnya tuh segitu ya, setelah guru Palembang gini menginginkan itu, kasih amalan itu, akhirnya sadar ternyata ya Allah. Kalau menurut kacamata saya, gini loh, saya juga mendalami tentang ilmu hipnotis itu ya sedikit tahulah. Itu ada waktunya gitu loh, nggak sampai lama seperti itu, sampai tahunan. Dan iya, kalau itu ya kalau ininya sekali, kalau terus-terusan ya lah gini wes, saya nggak mau keterangan yang lebih lanjut untuk pembelaan ini. Gini lah, memang kalau itu digendam yo, dulu memang belum sadar. Kayak pembersihan rumah itu kan yo alatnya sendiri yang dibeli dari itu pasar template ya toh. Itu memakan biaya yang sangat luar biasa. Itu selama digendam itu kan yang jadi korban itu berapa. Lah sekarang ketika dia sadar itu tempat penipuan, tempat orang sakit itu ditipu seperti itu, mengeluarkan biaya yang sangat lumayan besar. Padahal menurut cerita itu ada yang ngampe habis lah hartanya, ngampe jual motor buat pembersihan. Terus yang ada di pembersihannya itu triknya Samsudin, intinya ditipu Samsudin. Kok tega gitu loh. Ya sekarang gini aja kalau kamu memang udah punya bukti yang kuat, kenapa nggak dari dulu kamu ini kan? Coba. Kamu apa kan? Ya kamu untuk melaporkan Samsudin ke polisi, menggerebek Samsudin, kenapa nggak dari dulu? Sampai sekarang masih belum ya. Berarti selama kamu nunggu juga udah berapa korban coba itu ya? Loh, ini saya itu menunggu karena biar detail betul. Soalnya gini loh Mas, saya bukan korban loh. Harusnya jenengan ya, ini kalau saya dipentok seperti itu, harusnya jenengan yang tahu itu membantu saya. Ayo kita lapor, itu saya akan dampingi. Gitu loh Mas. Jangan menangnya sendiri. Kalau masalah itu kata saya sudah punya cara sendiri-sendiri ya caranya. Kalau kamu seperti itu ya silahkan kalau itu menurut kamu. Iya, kalau begitu. Itu punya cara sendiri ya wes, tapi gini Mas, nuwun sewu ya. Ini saya rekam. Ini bukti buat pembuktian. Kamu makan gitu ngerekam Nah, ini memang sampah masyarakat. Ini adalah musuh masyarakat. Tadi saya bilang jangan direkam. Ya mohon maaf karena saya sudah tahu. Gitu ya ya. Iya, memang saya begini Mas. Karena jenengan sudah mengkhianati saya. Ini niat saya itu baik sama jenengan. Itu biar nggak kejerumus di tempat penipuan. Tapi apa yang terjadi? Jenengan panggah tetap di sana. Malah rekaman dari saya itu kok jenengan kasih Samsudin, itu berarti jenengan sudah tega sama saya gitu loh.
Makanya ini saya rekam. Ya wis sakarapmu lah. Iya, siap. Ini buat pembuktian, ini saya akan tunjukkan ini. Karena jenengan tidak beritikat baik, sudah tahu di situ tempat penipuan kok malah nggak melapor, itu jenengan cuma alasan dan alasan menurut saya gitu loh. Ya wis terserah kamu aja lah. Ya wis, terima kasih waktunya. Ada salahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intinya saya begini karena saya itu kasihan jenengan Mas sebenarnya. Terus Teh Nur juga seperti itu, minta bantuan ke saya. Suruh mengingatkan biar nggak terjerumus seperti ini. Ya wes nek itu biar jenengan pikir ulang lah. Biar jenengan itu kembali seperti dulu, hidup normal lah. Emang saya nggak normal kenapa sekarang ya? Apakah salah kalau orang mau memperbaiki diri, mau mendekatkan diri sama Allah? Ya nggak salah, tapi jalannya yes jenengan koreksi sendirilah. Jenengan orang pintar kok. Saya nggak teko lah, itu belum makomnya nanti. Intinya seperti itu. Terus gini Mas, saya juga mengamati videonya Ansori. Itu kayak yang punya kontrakan itu ditayangkan seperti itu, kayak orang terlantar sendirian. Wong padahal jenengan temen nih loh. Kalau keluarganya tahu apa enggak marah itu, anaknya tahu. Itu direkayasa seperti itu buat nyari subscriber. Kalau orang betul-betul sudah apa ya? Niatnya sama Allah, enggak usah ikhtiar doa yang diandalkan. Enggak usah pakai YouTube, harusnya seperti itu. Jenengan mendukung. Ayo. Mendukung gimana loh ya saya nggak tahu itu ininya juga. Wong teteh yang benahin tempatnya. Harusnya jenengan kan wong. Kalau masalah itunya iya teteh yang ini karena si ibunya sendiri yang minta ya kalau itu. Si Iya. ibunya yang minta untuk di itu. Kalau masalah yang pertanyaan apa liputannya mau bagaimana kan nggak tahu ya kita aja. Aduh. Dan saya pun nggak pas mereka saya nggak tahu itu. Kalau teteh ya mungkin tahu tapi teteh ya nggak apa teteh juga cuma apa menginikan si ibu pengen di itu katanya gitu. Si ibunya yang minta loh ya. Iya. Ya wes kalau seperti itu kan ya jenengan membela diri nggak tahu padahal tempatnya ya di rumah jenengan. Kalau tempatnya saya tahu, cuma apa isi percakapan yang mau dibahas saya nggak tahu ya. Harusnya sebagai teman yang sudah jadi kru itu kan harusnya ini tontonannya baik apa enggak buat masyarakat. Apa kita cuma terserah penilaian kamu, makanya saya lebih baik silahkan kamu mau berprasangka apa silahkan. Ya siap. Bagi saya penting hubungan saya sama Allah aja, orang mau nganggap begini ya silahkan. Ya Mas, ini akan saya publikasikan. Terima kasih. Silahkan, serah kamu ya. Ya wes terima kasih ya. Assalamualaikum.